wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Ramadhani. Saya mahasiswa program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayasan Samarinda. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen kurikulum di pondok pesantren. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian manajemen kurikulum pesantren. Jadi, kurikulum pesantren adalah sebuah usaha sistematis yang dilakukan oleh seseorang melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang tentunya dilandasi dengan nilai-nilai keislaman agar santri dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan mengenai konsep kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan. Terdapat 7 pandangan mengenai kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum sebagai suatu program kegiatan terencana. Yang kedua, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Yang ketiga, kurikulum sebagai reproduksi kultural. Yang keempat, kurikulum sebagai kumpulan tugas dan diskrit. Yang kelima, kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial. Yang keenam, kurikulum sebagai kurer. Yang ketujuh, dan sebagai pandang berbeda antara kurikulum lama dan kurikulum yang baru. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kurikulum yang ada di pondok pesantren. Kurikulum yang ada di pondok pesantren ada 3. Yang pertama, ada kurikulum pesantren itu sendiri. Yang kedua, kurikulum nasional. Yang ketiga, kurikulum diniyah. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu kurikulum pesantren, apa itu kurikulum nasional, dan apa itu kurikulum diniyah. Kita akan membahas yang pertama, yaitu kurikulum pesantren. Jadi, kurikulum pesantren adalah kurikulum yang mana dibuat dan ditetapkan langsung oleh pengasuh atau kiai ataupun pimpinan dari pondok pesantren tersebut. Kurikulum ini tidak jelas karena apa yang diolah tidak ada acuannya, karena tergantung apa yang diinginkan oleh kiai tersebut, sehingga tidak ada kurikulum pesantren yang dipatenkan atau yang diwajibkan. Kemudian, kurikulum ini juga dapat berubah-ubah, tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, karena sesuai dengan keinginan dari kiainya lagi. Ketika semisal contoh, di Senin pagi itu kita mempelajari tentang akidah di minggu pertama bulan ini. Nah, Senin yang di minggu kedua itu belum tentu sama pelajarannya dengan yang minggu pertama tadi, yaitu akidah lagi. Bukan. Namun bisa berubah-ubah sesuai dengan keinginan dari kiai tersebut menyampaikan apa. Ketika kiai ingin menyampaikan tasawuf ataupun tentang tauhid ataupun yang lain sebagainya, itu tidak jadi masalah karena ini tergantung apa yang kiai inginkan. Jadi kebanyakan kurikulum pesantren ini tidak terstruktur dengan rapi, sehingga mungkin nanti ketika kita atau teman-teman yang salah satu kawan-kawan yang ada menjadi manajer di pondok pesantren bisa merapikan hal yang demikian, sehingga agar meningkatkan mutu yang ada pada pondok pesantren tersebut, sehingga tidak lagi berhambur-hambur, dapat terstruktur dengan baik sehingga memudahkan para santri untuk mendapatkan pengajaran yang ada. Nah, itu adalah penjelasan saya mengenai kurikulum pesantren. Baik, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai kurikulum nasional yang ada di pondok pesantren. Apa sih kurikulum nasional itu? Jadi, kurikulum nasional adalah kurikulum
yang dikembangkan di Indonesia berdasarkan kesepakatan dari berbagai pihak, baik itu dari Kemendikbud ataupun dari Kementerian Agama, dan diolah sedemikian rupa agar dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan bagi para siswa, bagi para santri ataupun dari peserta didik itu sendiri. Di pondok pesantren, kurikulum ini digunakan dengan tujuan menyamaratakan antara pondok pesantren dengan sekolah yang ada di luar pondok seperti sekolah SD, SMP ataupun SMA, bahkan MI, MTS atau MA. Jadi kurikulum nasional ini digunakan di pondok pesantren sebagai penyetaraan. Mata pelajarannya pun sama seperti di sekolah umum, seperti IPA, IPS, bahasa, pendidikan kewarganegaraan, dan lain yang sebagainya. Dengan tujuan apa? Yang saya katakan tadi di awal adalah tujuan menyetarakan bahwa santri itu juga memiliki wawasan, bukan hanya di bidang ilmu keagamaan saja, tapi wawasan mengenai ilmu pengetahuannya, ilmu teknologi, dan ilmu perhitungannya itu pun ada. Karena apa harus ada di pondok pesantren hal yang demikian? Karena nantinya outputnya bahwa santri itu tidak saja tahu tentang agama, tapi juga tahu tentang dunia di luar. Sehingga santri tidak lagi dikatakan ketinggalan zaman, santri tidak lagi dikatakan gaptek, tidak tahu teknologi, tidak tahu hal-hal yang di luar keagamaan, tidak. Jadi santri itu bisa menguasai semuanya, baik itu dari segi keagamaan ataupun segi luar dari keagamaan tersebut seperti ilmu pengetahuan dan ilmu yang lain sebagainya. Jadi itulah kurikulum nasional yang ada di pondok pesantren. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum diniyah yang ada di pondok pesantren. Jadi kurikulum ini kurang lebih sama dengan yang ada di sekolah-sekolah umum. Karena kurikulum diniyah ini menjadi 3 bagian lagi terbagi, yaitu diniyah awal, diniyah wusta, dan diniyah ulya. Yang pertama itu awal itu setara dengan MI ataupun SD. Yang kedua itu setara dengan SMP ataupun MTS. Yang ketiga pun itu setara dengan MA ataupun SMA bahkan SMK. Kurikulum diniyah awaliyah ada yang saya sebutkan tadi seperti setara dengan SD ataupun MI, ini memiliki masa belajar 4 tahun dengan masing-masing jumlah belajar maksimal hanya 18 jam pelajaran dalam 1 minggu. Jadi ini maksud 18 jam 1 minggu ini adalah selama efektif belajar. Jadi 1 minggu adalah 6 hari. Itu batas maksimalnya hanya 18 jam. Dan ini ada 4 tahun selama diniyah awaliyah ini. Yang kedua adalah madrasah diniyah wusta dengan masa belajar 2 tahun. Dengan masih sama jumlah jam belajar masing-masing maksimal hanya 18 jam pelajaran dalam 1 minggu. Kemudian kurikulum diniyah ulya atau yang dapat dikatakan setara dengan MA, SMA ataupun SMK, ini masa belajar selama 2 tahun dengan sama jumlah jam belajar masing-masing adalah maksimal 18 jam per minggu. Pada kurikulum ini juga dikemukakan bahwa tujuan pendidikan meliputi tujuan institusional, tujuan secara umum harus dicapai oleh keseluruhan program madrasah diniyah. Tujuan kurikuler, tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada program suatu bidang studi atau mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah tujuan pembelajaran, tujuan yang pencapaiannya dibebankan kepada suatu program pembelajaran dari suatu bidang studi. Ya, jadi itu adalah kurikulum diniyah yang ada di pondok pesantren. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai jenis pondok pesantren beserta kurikulum apa yang mereka gunakan. Pertama, ada pondok pesantren salafi atau pondok pesantren tradisional. Yang kedua ada pondok pesantren kholaf atau pondok pesantren semi modern, dan yang ketiga ada pondok pesantren modern. Itu adalah pondok pesantren modern juga ya. Nah, kemudian kita akan bahas dari pondok pesantren salafi atau pondok pesantren tradisional. Pondok pesantren ini menggunakan kurikulum yang mana
bervariasi karena tergantung kebijaksanaan kiai. Kurikulum yang seperti ini adalah kurikulum tradisional tadi atau kurikulum pesantren itu sendiri yang saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, di sini juga pengajaran dan pembelajarannya pun menggunakan fasilitas yang sangat sederhana. Kitab-kitab yang digunakan adalah kitab kuning, kitab-kitab yang memang tradisional, kitab-kitab lama yang telah digunakan oleh para kiai untuk memberikan pengajaran kepada para santrinya. Kemudian yang kedua, ada pondok pesantren Kholab. Pondok pesantren ini menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan pendekatan modern melalui satuan pendidikan formal baik madrasah ataupun pendekatan klasikal. Teknik pembelajarannya dan pengajarannya ataupun sarana dan prasarananya didesain berdasarkan sistem seperti pondok modern. Namun, mereka tetap menggunakan alur kitab-kitab klasikal sebagai ciri khas pesantren salaf, atau mereka juga menambahkan kitab-kitab kuning dan kitab lain sebagainya. Hanya saja pengajarannya tidak lagi tradisional, tidak lagi seperti pondok pesantren yang tadi salafi tadi yang saya sebutkan, tidak lagi tradisional, tapi juga mereka sudah mencampurkan dengan metode-metode modern yang ada. Kemudian kurikulum yang ada di pondok modern. Pondok modern ini contohnya seperti kita ketahui ya, yang sangat terkenal di Indonesia ada Gontor, Tebu Ireng, dan lain sebagainya. Memiliki konotasi yang bermacam-macam. Tidak ada definisi dan kriteria pasti tentang pondok pesantren seperti apa yang memenuhi atau patut disebut dengan pesantren modern. Namun, ada beberapa unsur yang menjadi ciri khas pondok modern. Yang pertama, ada pendekatan atau penekanan pada pengucapan bahasa, baik itu bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. Kemudian juga menggunakan buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer, bukan buku klasik ataupun kitab kuning. Jadi bukunya sudah dicampur adukan. Itu bisa menggunakan bahasa Arab ataupun Inggris. Kemudian memiliki sekolah formal di bawah kurikulum Diknas dan atau Kemenak. Nah, jadi di sini di pondok modern ini menggunakan kurikulum modern atau kurikulum dari nasional yang telah diatur oleh pemerintah, baik itu Kemendikbud ataupun Kementerian Agama. Kemudian tidak lagi memakai sistem pengajian tradisional seperti sorongan, wetonan, dan bandongan. Nah, ini berbeda jauh dengan pondok pesantren tradisional. Nah, jadi dari 3 pondok pesantren tadi, pondok pesantren salaf menggunakan kurikulum pesantren atau kurikulum tradisional. Pondok pesantren Kholab menggunakan kurikulum pesantren itu sendiri dan juga ada pondok mencampurkan diniyah, kurikulum diniyah dan juga kurikulum nasional. Nah, sedangkan pondok modern hanya menggunakan kurikulum nasional saja. Nah, itu dia perbedaan dari 3 jenis kurikulum yang ada tadi. Kesimpulannya dari yang saya sampaikan tadi adalah tujuan dibentuknya kurikulum tersebut dan ada pembagiannya tadi pondok modern, pondok salafi, dan pondok kholaf itu adalah, saya mengutip perkataan dari Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Beliau berkata, pondok pesantren tidak hanya lulusannya tidak hanya harus fasih dalam hal tafakuh fiddin saja, melainkan harus memiliki beberapa skill. Yang pertama conceptual skill, yaitu mereka dapat merencanakan suatu hal lalu menjalankannya, kemudian menentukan bagaimana cara penyelesaiannya. Yang kedua ada business skill, meningkatkan jiwa kewirausahaan para santri agar membekali santri untuk melayani masyarakat untuk kedepannya. Ketiga, organizational skill, bahwa santri mampu berorganisasi, memiliki kemampuan organisasi, sehingga mereka tidak ketinggalan dengan kawan-kawan yang ada di luar pesantren tersebut. Kemudian yang keempat ada leadership skill, bahwa santri memiliki jiwa kepemimpinan, sehingga nantinya ketika mereka mendapatkan amanah untuk memimpin atau melanjutkan tongkat pesantren, mereka dapat mengetahui apa hal yang harus mereka lakukan. Nah, dari 4 hal tersebut menjadi perhatian yang serius bagi pesantren selaku penyelenggara pendidikan dan bertugas menyiapkan anak bangsa agar tidak gagap menghadapi kehidupan yang biasa yang akan datang. Dengan catatan tetap menjaga dan mempertahankan keaslian pesantren sebagai lembaga pencetak kader ulama. Baik, sekian pembahasan dari saya mengenai manajemen kurikulum pondok pesantren. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.